sangat tragis, menyedihkan ya. Ya, kita lihat masyarakat ya berantri panjang ya berebut mendapatkan minyak goreng. Minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Saya rasa kelangkaan minyak goreng itu lebih kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan standar harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Ada juga pabrik minyak goreng yang tidak punya pabrik CPO dan tidak punya kebun. Iya. Nah, ini yang tidak bertahan dan ini yang tutup. Di pasar-pasar Terjadi stop produksi, terjadi kekurangan produksi, terjadi kelangkaan produksi. B30 inilah penyebab kurangnya suplai terhadap minyak goreng. Iya. kok bisa hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para pemirsa podcast Asyik? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat datang kembali dalam podcast ini. Mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi. Hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu yang keren. Kenapa keren? Karena beliau ini seorang pengusaha sukses dan mungkin usahanya nggak pernah terpikir oleh banyak orang ya. Nah, usaha yang nggak akrab juga di telinga kita, yaitu bisnis cangkang kelapa sawit. Ya, pasti ada yang kaget dan tanya, kok bisa ya? Nah, kita akan tanyakan ke beliau nanti ya terkait dengan bagaimana prospek bisnis ini dan sederet pertanyaan yang lainnya. Khususnya mungkin kali ini kita sedang sulit mendapatkan minyak goreng. Nah, itu coba akan tanyakan ke beliau ya. Nah, itu kita perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah Kang Diki Ahmar, SSIMM. Selamat datang, Kang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Kang? Ya, alhamdulillah baik-baik Pak Saiku. Kebanggaan nih diundang Bapak untuk podcast di sini. Alhamdulillah. Saya sebut Akang pada beliau karena memang beliau berasal dari Bogor, Jawa Barat nih sebagiannya ya. Jadi Sunda Sawareh. Sudah salah ya. Sebagian dari mana, Kang? Ibu Bogor, Bapak kebetulan suku Banjar Samarinda. Iya, ini kolaborasi yang luar biasa antar suku. Itulah kenapa kita bersyukur ada Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, karena ini kita sudah berbau sedemikian rupa ya. Saya kasih pantun dulu, Kang. Enak nian pempek kapal selam, gurih dan nikmat rasanya. Cakep. Tanpa berpanjang kalam, yuk kita mulai podcastnya. Apa kabar nih, Kang Diki? Udah sehat-sehat selalu ya? Iya, alhamdulillah sehat, Kang. Nah, saya membaca dari biodata Kang Diki ini selain lahir di Bogor, ternyata juga lulusan farmasi ini ya. Tapi kenapa terjunnya di usaha realnya sebagai pengusaha cangkang kelapa sawit, Kang? Iya. Apa sih hubungannya antara farmasi dan kelapa sawit gitu ya? Ya, terima kasih, Kang. Jadi memang sepertinya sudah takdir Allah mengajak saya untuk berbisnis di cangkang sawit. Jadi ketika pertama kali lulus kuliah di farmasi, itu justru saya menekuni bekerja di industri farmasi. Industri farmasi. Ya, saya 7 tahun bekerja di Indofarma, kemudian Indofarma bekerja sama dengan perusahaan Bakti Investama punya Pak Haritanu Sudibyo membangun pabrik jamu beduk 9 bintang khusus NU. Saya kemudian diminta mewakili Indofarma bergabung di perusahaan itu untuk membangun pabrik jamu khusus NU. Beduk 9 bintang namanya dulu. Beduk 9 bintang. Iya. Nah, komisaris utamanya Gus Dur, kemudian direktur utamanya Kiai Haji Halim Muhammad, dan saya jadi direktur operasionalnya. Pantesan orang-orang EKU kiai-kiainya sehat-sehat ya, mungkin khusus ada jamunya. Iya. Cuma sayangnya pabrik jamunya itu seumur Gus Dur menjadi presiden. Begitu Gus Dur turun jadi presiden, para pemilik saham ini sepertinya mundur juga dengan pabrik tadi. Akhirnya pabrik itu tidak bertahan lama, sayang sekali sebetulnya. Supaya saya tadi berharap supaya jamu khusus kalangan NU ini tetap berjalan. Iya. Ya, tapi ya ternyata sampai di sana. Lalu kemudian mulailah saya
memulai usaha sendiri. Setelah dari sana mulai usaha, tapi itu Iya. juga tidak jauh dari keilmuan saya. Gitu ya. Tetap jadi distributor farmasi, pernah jadi distributor sampo dan lain-lain. Sampai suatu waktu rahasia Tuhan datang, tiba-tiba ada orang Polandia nyasar, Kang. Ada orang Polandia nyasar datang ke Indonesia mau buka usaha tapi nggak tahu bagaimana caranya. Gitu ya. Datang, ya kemudian dia datang ke kedutaan Polandia di Indonesia. Kebetulan salah satu karyawannya kenal saya. Dia telepon saya, Pak Diki bisa nggak bantu satu orang Polandia mau buka perusahaan. Iya, iya. Jadi ketemulah saya, mereka mau bikin PT, saya hanya membantu membuatkan PT-nya saja. Iya. Yang tadinya harganya saya lihat sekitar 40 juta, saya tawarkan ke dia 60 juta. Jadi saya pikir saya untung 60 juta hanya untuk ngurus PT. Iya. Tapi ceritanya berkembang lain ketika si Polandia ini saya tanyakan siapa yang mau jadi direktur, karena harus orang Indonesia kalau mau buka PT di Indonesia. Betul. Akhirnya, wah saya nggak kenal siapa-siapa, udah kamu aja jadi direktur. Jadi saya sempat jadi direkturan perusahaan nih Kang, ditunjuk sama dia. Kemudian yang kedua, ini harus ada pemilik saham minimal 1% orang Indonesia. Ini siapa pemilik saham? Ya udah kamu juga gitu. Jadi saya jadi direkturan, jadi pemilik saham pura-puraan di sana. Nah, sudah selesai saya buat aktenya, kemudian saya tanya, mau bisnis apa? Saya mau ekspor cangkang sawit dari Kalimantan ke Polandia. Saya bilang di Kalimantan ada channelnya? Nggak ada juga. Saya kebetulan orang sana, Samarinda. Iya. Ya udah saya bawa ke sana, saya ketemukan Pak Gubernur, Pak Awang Faruk waktu itu. Ditunjuk kemudian asistennya untuk membantu. Akhirnya dikumpulkanlah di kantor gubernur itu semua manajer-manajer pabrik sawit kan. Iya. Nah si Polandia ini kaget, wah kamu ternyata bisa ngurus begini. Akhirnya dia bilang ya sudah kamu jadi the real director. Saya gaji 50 juta sebulan, ditambah bonus $2 per ton setiap ekspor. Masya Allah. Jadi itu takdir yang memang sudah ditentukan jalannya. Jauh-jauh orang Polandia nyasar ketemunya saya. Jadi saya tidak kenal sekali cangkang sawit itu, justru dari dia nih, dari buyer. Mulailah saya belajar bagaimana caranya. Oh begini mengumpulkan, kemudian diproses screening, lalu kita muat di kapal, kita kirim. Begitu sejarahnya sampai saya ada di cangkang sawit. Dan itu terjadi tahun 2011 lah. 2011. Jadi saya bisnis di cangkang sawit ini dari tahun 2011 sampai sekarang. Begitu mudahnya Allah ngasih rezeki seorang ya. Iya, itu diduga-duga datang sendiri. Iya. Itu ada rahasianya juga itu kan. Apa tuh? Rahasianya saya ada baca buku waktu itu, buku judulnya The Secret, punya Ron the Brain. Iya. Jadi dalam buku itu disebutkan banyak sekali kiat-kiat, dan saya lihat sebetulnya ini buku seperti aplikasinya Quran dan hadis. Oh gitu. Jadi seperti misalkan bahwa kita ini adalah khalifatullah di muka bumi. Iya. Jadi kita ini bisa mengatur universal ini mau seperti apa ke kita. Dan kedua, Allah akan berkehendak sesuai dengan apa yang ada dalam benakmu. Dan itu ternyata saya praktekkan semua. Yang ketiga, jangan pernah berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk itu sebenar-benarnya prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Iya. Jadi saya mulailah belajar positive thinking, tapi harus positive feeling. Iya. Jadi kalau positive thinking tanpa positive feeling itu tidak ada gunanya. Jadi positive feeling itu harus selalu bersyukur, itu bentuk positive feeling. Dan alhamdulillah ternyata benar. Kalau kita positive thinking, selalu berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada siapapun, berprasangka baik kepada kejadian apapun, ternyata datang sendiri rezeki itu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Disangka-sangka ya. Ya, itu yang saya dapat hikmahnya dari oh itu rupanya yang dimaksud khalifatullah di muka bumi, berprasangka positif, berprasangka baik gitu. Tapi ngomong-ngomong kan kalau tadi misalnya di Polandia tadi sampai mengimpor dari Indonesia ya. Iya. Itu sebetulnya untuk apa sebenarnya Kang? Cangkang itu mau dimanfaatkan untuk apa sebenarnya? Iya.
cangkang sawit itu sebetulnya bahan bakar seperti halnya batu bara, Iya. akan tetapi kelebihannya adalah dia ramah lingkungan, Kak. Oh. Jadi dia tidak ada gas sulfur, tidak ada gas karbon yang bisa merusak lingkungan. Nah, di Eropa, di Polandia khususnya, kebetulan ada regulasi bahwa setiap industri di sana harus menggunakan 30% bioenergi. Iya. Dan kebetulan memang bioenergi terbagus saat itu adalah agri waste yang terbanyak adanya di Indonesia berupa cangkang sawit. Iya, iya. Ya. Selama ini mereka gunakan wood pellet dan wood chip, Kang, di Eropa. Tapi wood pellet atau wood chip itu dilakukan harus dengan menebang hutan. Harus melakukan deforestasi. Nah, itu dikecam oleh masyarakat Eropa. Akhirnya mulailah mereka mencari cangkang sawit ini, begitu. Iya. Jangan-jangan cangkang sawit ini malah belum pernah dimanfaatkan oleh kita di Indonesia. Iya. Kalau pabrik-pabrik sawitnya kan, kalau pabrik-pabrik kelapa sawitnya sendiri sebetulnya mereka untuk bahan bakar mereka gunakan juga. Oh, gitu. Ya, cuma jumlahnya tidak sebanyak dengan jumlah produksi yang mereka punya. Akhirnya itulah yang bisa kita beli dan kita ekspor. Gitu. Iya. Akhir-akhir ini kan kita melihat ya banyak fenomena yang justru sangat tragis, menyedihkan ya. Ya kita lihat masyarakat ya berantri panjang ya berebut mendapatkan minyak goreng. Tentu sangat ironis pada satu sisi negeri kita ini yang justru berlimpah dengan kebun sawit, kita ekspor CPO terbesar sedunia, tetapi kok malah banyak antrian panjang yang terkait dengan kurangnya minyak goreng di masyarakat. Ya. Kira-kira apa dalam pandangan Kang Diki ini? Di mana sih letak masalahnya gitu? Ya, saya tidak bergerak langsung di bisnis minyak gorengnya, tapi kita bersentuhan dengan semua asosiasi-asosiasi, termasuk juga dengan pemerintah soal produksi minyak goreng. Kalau dari sisi saya melihatnya saat ini persoalan yang paling utama adalah adanya kebijakan pemerintah yang masuk ke dalam kebijakan harga dan distribusi pasar. Jadi setiap kebijakan negara yang mengganggu ketentuan harga pasar dan distribusi pasar itu biasanya akan terjadi turbulen seperti ini, Kang. Iya. Kalau kebijakan harga salah, maka produsen pun akan memilih berhenti, suspend, atau produksi dalam jumlah kecil untuk menghindari terjadinya kerugian dalam jumlah besar. Nah, saya rasa kelangkaan minyak goreng itu lebih kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan standar harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Iya. Ya, saya dengar dari teman-teman yang memproduksi minyak goreng bahwa mereka harus menjual CPO-nya dengan harga 14.000 sementara modalnya saja sudah 22.000. Iya. Nah, kalau perusahaan itu adalah perusahaan terintegrasi, artinya begini. Dia punya pabrik minyak goreng, dia punya pabrik CPO, dia punya kebun sendiri. Kalau dia terintegrasi, mungkin dia mau menurunkan itu dengan catatan dia udah untung di CPO. Dia sudah untung di perkebunannya. Akan bisa subsidi silang. Bisa subsidi silang. Tapi yang terjadi, ada juga pabrik minyak goreng yang tidak punya pabrik CPO dan tidak punya kebun. Nah, ini yang tidak bertahan dan ini yang tutup. Ada juga yang tutup. Sudah banyak yang tutup. Nah, ini yang membuat kelangkaan minyak goreng. Ini yang membuat kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng. Sebetulnya minyak goreng tidak langka kalau kita bicara minyak goreng yang premium, harganya mahal. Tapi kalau bicara harga, yang kita bicara langka ini harga minyak goreng masyarakat umum yang harga murah. Nah, ini yang tidak ada, ini yang langka. Nah, jadi kalau saya melihat secara waktu dekat, ini hanya persoalan kebijakan pemerintah soal harga. Kalau yang kedua, saya melihat secara umum, ya ada yang salah dalam membuat suatu regulasi tentang industri sawit di Indonesia. Contoh sederhana aja, Kang. Di Malaysia itu ada kementerian khusus yang menangani kelapa sawit. Kementerian khusus? Ada. Di Indonesia, kelapa sawit itu yang menangani selevel direktorat saja, Kang.
Di atasnya lagi masih ada Dirjen Perkebunan. Di atasnya lagi masih ada Menteri Pertanian. Iya. Birokrasinya aja sudah cukup jauh. Panjang ya, iya betul. Jadi menangani industri sawit yang sekarang menjadi 30% kontribusi kepada APBN ditangani oleh level direktorat. Ini menurut saya juga satu hal yang mesti dipertimbangkan. Ya, perlu ada penguatan ini. Perlu ada penguatan, betul. Ya, itu satu. Yang kedua, beberapa hal misalkan mengenai kebijakan B30, biodiesel 30 ya. Di mana negara harus memberikan insentif lewat BPD PKS sampai ratusan triliun sekarang bahkan. Nah, ada alasan kuat pemerintah mengapa harus memproduksi biodiesel dengan sistem pemberian insentif ini adalah untuk menekan besarnya subsidi terhadap BBM. Iya. Akan tetapi kalau kita lihat dari faktor-faktor lain, bahan baku tambahan lainnya pun mereka harus impor untuk memproduksi itu. Iya. Itu sudah mengurangi devisa negara, kan? Betul. Ya. Kemudian apakah seurgent itukah bahwa kebutuhan CPO pangan kita harus dialihkan, harus dibenturkan dengan kebutuhan energi? Iya. Sementara sebenarnya di dalam industri sawit itu ada 40% potensi biomasa sawit yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Oh, iya. Saya tidak melihat pemerintah kenapa tidak melihat sisi yang itu, tapi malah melihat secara instan bagaimana caranya CPO ini dalam jumlah besar yang tidak terukur jumlahnya, yang tidak pernah direncanakan dengan baik, asal izin pabrik diizinkan, asal bangun kebun diizinkan, sehingga jumlah pabrik di Indonesia memproduksi kelebihan produksi sampai dengan lebih dari 1,5 juta ton per tahun. Waktu belum ada kasus Malaysia memberikan diskriminasi orang India, kemudian akhirnya India memblokir CPO dari Malaysia, Indonesia diuntungkan sehingga CPO naik. Sekarang ditambah lagi dengan peristiwa Rusia Ukraina, akhirnya kebutuhan CPO India terhadap CPO dari Ukraina dari bunga matahari itu juga tidak tersuplai. Akhirnya kebutuhan masyarakat terhadap CPO Indonesia menjadi tinggi. Ditambah lagi jumlah penduduk yang semakin besar, maka kebutuhan minyak goreng, kebutuhan CPO juga semakin besar. Sehingga harga tidak bisa dihindari, harga memang di pasaran internasional luar biasa tinggi. Ya. Nah, ini kalau kemudian pemerintah memberikan kebijakan harga tidak mengikuti mekanisme pasar, yang terjadi ya seperti ini. Terjadi stop produksi, terjadi kekurangan produksi, terjadi kelangkaan produksi. Ya. Hubungannya dengan B30 tadi, untuk menghindari lonjakan pasar yang pada saat itu, ya, lonjakan pasar tidak begitu besar terhadap CPO dan kita overproduksi 1,5 juta ton, kemudian caranya untuk bisa mengabsorb maka dibikinlah B30. Pada saat ini sudah oke nih, kan. Tapi situasi sekarang B30 ini justru membuat kegaduhan di masyarakat, seakan-akan bahwa B30 inilah penyebab kurangnya suplai terhadap minyak goreng. Ya, jadi mungkin kalau ditanya bagaimana upaya mengatasi itu, saya pikir tidak ada upaya instan yang bisa dilakukan, karena kalau instan pun pemerintah sudah tahu bagaimana caranya. Ya, orang-orang pintar banyak di pemerintahan. Tapi lebih kepada ada situasi yang tidak bisa mereka putuskan dengan cepat. Misalkan tarik menarik, Kang. Jadi kalau kebijakan dibuat di sini, persoalan akan timbul di sisi hulu. Persoalan hulu diselesaikan, persoalan hilirnya. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya ya, sementara saya pikir apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu singkat adalah menghentikan kebijakan yang mengganggu mekanisme pasar dan harga pasar, sehingga diserahkan ke mekanisme pasar. Atau ada alternatif barangkali kaitan tadi, misalnya tadi belum ada pengaturan misalnya untuk bisa lari ke tadi sektor yang masyarakat atau mau memilih premium, kayaknya dengan harga yang segini
pengusaha lebih memilih kalau gitu produksi premium. Apakah ada pengaturannya, Kang? Berapa persen harus ke premium? Nggak ada. Sekarang Nggak ada. yang ada adalah bahwa pemerintah membatasi ekspor produksi. Jadi kuota ekspor dibatasi dengan cara ada DMO. DMO itu Domestic Marketing Obligation. Iya. Jadi setiap pabrik yang mau melakukan ekspor, dia harus memberikan kebutuhan 20% produksinya untuk kebutuhan lokal. Ya, sekarang mau ditingkatkan DMO menjadi 30 nih saya dengar. Ya. Jadi untuk kebutuhan lokal. Nah, yang jadi persoalan adalah mereka boleh dapat izin ekspor kalau misalkan yang 20 atau ya 30% ini terabsorb di lokal. Iya. Kenyataannya kebutuhan pangan kita tidak sebesar itu dan tidak terabsorb dengan gampang. Iya. Jadi bayangkan minyak mereka tertumpuk di tangki, mereka belum bisa ekspor sebelum proses administrasi absorpsi lokal ini terjadi. Iya. Nah, ini juga kembali lagi persoalan kendala-kendala yang terjadi di lapangan yang saya dengar dari beberapa teman yang ada di asosiasi GIMNI maupun di GAPKI. Jadi tetap kuncinya adalah kebijakan mekanisme pasar mestinya dilepas oleh pemerintah. Lalu kemudian kendala masyarakat tidak mampu membeli, mungkin pemerintah tidak lagi mensubsidi oilnya, minyak gorengnya. Jadi tidak mensubsidi industrinya untuk mensubsidi minyak gorengnya, tapi yang disubsidi adalah men-top up kemampuan beli masyarakat, misalkan lewat kartu miskinnya di top up kembali sehingga mereka punya kemampuan untuk membeli. Ini obrolan kita nih. Saya rasa mungkin itu, dan jangka panjangnya adalah memperbaiki secara keseluruhan soal Mekanisme industri itu ya. industri sawit kita ini betul-betul berantakan. Dari hulu hilir ya. Dari hulu ke hilir. Ya, kebijakan-kebijakan mesti dilihat lagi. Apakah benar B30 merupakan kebijakan yang paling bagus untuk bisa mengabsorb kebutuhan CPO yang ada misalkan. Iya. Nah, siapa sih sebetulnya yang paling diuntungkan dari proses-proses itu kita sudah tahu semua gitu ya. Jadi saya pikir inilah saatnya negara mempertimbangkan untuk merubah kebijakan tadi, dan yang kedua dalam jangka panjang harus ada suatu evaluasi terhadap kebijakan secara umum tentang industri sawit Indonesia. Iya. Saya Dan rasa penguatan kelembagaan tadi ya, ya. penguatan kelembagaan. Nggak sebatas direktur saja. Iya, baru sebatas direktorat ini kan. Iya. Baik Kang, ini di luar minyak goreng dan cangkang ya. Ini saya ingin tanya ke Kang Diki ini. Kemarin ketika PKS membuka pendaftaran Dewan Pakar ya. Kang Diki ini salah satunya yang tertarik untuk menyambut itu. Nah, ini apa sih Kang? Motivasi ketertarikan masuk dengan gabung bersama PKS? Iya, sebetulnya filosofi dasarnya adalah bahwa saya sadar sesadarnya bahwa negara itu aset terbesarnya adalah rakyatnya. Kan? Iya. Jadi negara itu aset terbesarnya adalah masyarakat. Dan negara kita ini yang memilih masyarakat yang mempunyai identitas terbesar yang sama itu adalah Muslim. Iya. Jadi hanya lewat kepartaian atau melalui satu kepartaian Islam menurut saya bahwa kita bisa memperkuat yang namanya masyarakat yang beridentitas sama dan besar tadi kan. Iya. Jadi begitu besar ketertarikan saya di kepartaian Islam adalah bagaimana caranya partai ini memperkuat masyarakat yang beridentitas sama tadi itu kuat secara etika, keakidahan, moral, kecerdasan itu menjadi kuat sehingga kalau seandainya yang terbesar ini kuat maka tentunya negaranya menjadi semakin kuat. Iya. Jadi sederhana saya berpikir, orang mungkin berpikir kalau saya masuk partai Islam seakan-akan kita ini primordialisme kan. Iya. Kemudian hanya berpikir sektoral. Iya. Berpikir radikal gitu ya. Iya. Padahal saya melihat bahwa cara memperkuat negara ini adalah memperkuat aset terbesarnya dia. Iya. Yang namanya umat muslim. Maka partai Islam perlu hadir untuk memperkuat SDM Islam tadi. Iya. Kenapa PKS? Apakah partai lain tidak begitu? Saya melihat
ada integritas yang kuat dari PKS ini. Iya. Ya, dia tetap berada pada tracknya, tidak terpengaruh oleh situasi politik, tidak oportunis terhadap situasi. Iya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya, ya saya pikir inilah waktunya saya mendaftar sebagai Dewan Pakar di Partai Keadilan Sejahtera, supaya saya berpikir bahwa saya bisa memberikan kontribusi pemikiran apa yang kira-kira bisa kita lakukan langsung terhadap masyarakat Iya. untuk memperkuat masyarakat Muslim menjadi masyarakat yang punya etikat baik, moral baik, dan kecerdasan yang tinggi. Begitu. Iya, iya. Terima kasih Kang. Jadi mudah-mudahan ini akan nambah spirit juga bagi teman-teman yang di PKS ya, Iya. untuk bisa berjuang ya Iya. bersama-sama dan lebih mendekat kepada masyarakat ya, sehingga dengan kebersamaan itu insya Allah juga kita ingin berjuang memperbaiki negeri kita tercinta Indonesia ini. Dan salah satunya tadi mungkin kepakaran Kang Diki ini sangat diharapkan tadi untuk bisa membantu lah ya kaitan tadi khususnya bagaimana mendorong hal-hal yang terkait dengan problematika yang terjadi di masyarakat. Iya. Oleh karena seperti di kelangkaan minyak, mudah-mudahan Kang Diki dengan berbagai jejaring yang ada bisa berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat untuk tadi perbaikan peraturan, penguatan kelembagaan atau mekanisme hulu hilir dari sektor minyak ini ya, minyak goreng ini bisa ditata dengan lebih baik lagi. Gitu Kang. Nah Kang, kalau misalnya ini disebut PKS itu yang terlintas apa sih Kang? 3 kata yang terlintas kalau disebut PKS. Ya, 1, integritas. 2, nasionalis Muslim. Nasionalis Muslim. 3, sejahterakan umatnya. Allah, itu sahabat sekalian ya. Iya. Integritas, nasionalisme Muslim dan sejahterakan umatnya. Terima kasih Kang Diki. Mudah-mudahan dengan hadirnya Kang Diki ini menambah semangat sekali lagi pada kader-kader PKS dan untuk bisa berjuang dalam mensejahterakan masyarakat. Menjadikan ada 2 pesan saya. Silakan Kang. 2 pesan buat kader PKS itu. 1 ya. Jangan berpikir menang kalah. Iya. Jangan berpikir besar kecilnya partai kita. Iya. Tapi sadarilah keberpihakan kita kepada siapa. Masya Allah. Itu lebih hebat dibandingkan dengan menang kalah dan besar kecil. Iya. Keberpihakan kita kepada Tuhan, kepada Allah, kepada keislaman itu jauh lebih penting dibandingkan menang besar kecil tadi. Yang kedua, pesan saya yang kedua adalah jangan berpikir berada di partai ini untuk mendapatkan suara Muslim. Justru kita melakukan sesuatu kepada mereka seperti halnya orang berusaha. Dia bekerja sebaik-baiknya, berusaha sebaik-baiknya, rezeki akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu buat masyarakat dengan baik, melakukan kontribusi yang baik, dengan sendirinya suara juga akan datang dengan sendirinya. Begitu Kang kira-kira. Pengalaman tadi ya, rezeki orang Polandia jauh-jauh aja datang menemui. Dari tempat yang tidak disangka-sangka Kang. Iya, itu pesan-pesan dari Kang Diki. Mudah-mudahan nih sekali lagi semakin menambah penyemangat bagi kader-kader PKS untuk berjuang terus menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Ya, makasih Kang sekali lagi. Sami-sami Kang. Terima kasih juga segala inspirasi yang diberikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sesi-sesi lain nanti kita akan lakukan lebih menginspirasi lagi. Baik. Demikianlah sahabat sekalian apa yang obrolan-obrolan bincang-bincang kita dengan Kang Diki yang luar biasa. Beliau banyak memberikan masukan-masukan khususnya terkait dengan tata kelola dan tata niaga di sektor minyak goreng CPO, sehingga mudah-mudahan ini akan kita mintakan nantilah beliau bisa berjuang untuk memberikan masukan-masukan ini kepada berbagai stakeholder lain yang memang mempengaruhi kebijakan-kebijakan ini. Sukses selalu Kang Diki dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan pada kita, kekuatan pada kita untuk bisa berjuang dalam memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.